Kembali di berita utama, saudara, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tewas dianiaya oleh pamannya sendiri saat bekerja. Pelaku mengaku sakit hati dan emosi lantaran kerap diejek korban. Warga Jalan Bangkala, Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang digegerkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pria oleh pamannya sendiri. Peristiwa terjadi saat pelaku dan korban sedang bekerja mengangkat pasir. Pelaku tiba-tiba menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku langsung kabur usai menikam korban. Warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Menderita luka parah, korban awalnya masih sadar, tetapi kemudian makin lemah. Hingga akhirnya nyawanya tak tertolong lagi saat dibawa ke rumah sakit. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia mengaku sakit hati karena sering dihina dan diejek korban. Korban ini juga merupakan keponakan dan pelakunya adalah pamannya sendiri. Di mana pada saat korban dan pelaku ini bersama-sama menaikkan pasir di mobil, kemudian secara tiba-tiba dari pelaku ini melakukan penikaman terhadap korban beberapa kali. Pelaku ini merasa sering diejek oleh korban sehingga sakit hati dan kemudian melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Jepang meninggal dunia akibat sakit. Orang tua kesulitan memulangkan jenazah PMI tersebut karena terkendala biaya yang mencapai 200 juta rupiah. Adelia Meisha, seorang pekerja migran Indonesia asal Seluma, Bengkulu, meninggal dunia di Jepang usai mengalami peradangan pada selaput otak dan syaraf tulang belakang. Perempuan berusia 23 tahun ini sempat dirawat di rumah sakit di Jepang selama sepekan sebelum meninggal dunia. Adelia sebelumnya berangkat ke Jepang untuk bekerja, namun sayangnya ia berangkat secara ilegal. Selama di Jepang, ia juga tinggal di daerah yang dikenal banyak PMI overstay. Untuk memulangkan jenazah Adelia, keluarga harus mengeluarkan uang hingga 200 juta rupiah. Setelah berkoordinasi dengan P3MI dan KBRI Tokyo, biaya pemulangan pun kini berkurang menjadi 85 juta rupiah. Sebagian biaya pemulangan jenazah ditanggung pemerintah Bengkulu, sebagian lain hasil dari donasi. Cuman karena itu overstay, sehingga ada biaya yang memang tidak bisa dikeluarkan secara resmi. Maka harus ditanggung oleh keluarga. Tapi kalau keluarga kan berat. Makanya pemerintah provinsi hadir. Pemerintah Bengkulu mengimbau warganya untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming lowongan kerja ke luar negeri. Bagi yang hendak bekerja ke luar negeri, diminta berkoordinasi ke pemerintah terlebih dahulu agar kasus PMI non-prosedural ini tak kembali terulang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.